Nah, orang kemudian berpikir pelangi itu adalah jalannya para bidadari. Kan gitu ya. Iya. Jalannya para bidadari yang kebetulan sedang turun ke bumi mandi. Mandi Kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kita di channel Deres Kehidupan ngobrol seputar kehidupan sehari bersama Abah Sabadi. Jangan lupa juga puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak, dan kita kembali lagi dipertemukan dengan Abah Sabadi. Tak lupa juga selawat dan salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita pengetahuan yang sangat super gitu, yang dari tadinya itu jahiliyah menjadi ilmu pengetahuan, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya dan menjadi umatnya, amin ya rabbal alamin. Amin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai filsafat kealaman, yang mungkin nanti saya akan mengeksekusi pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan Abah Sabadi biar ada sebuah jawaban yang unik bagi saya juga. Mungkin kawan-kawan yang di rumah kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom komentar diisi, dan juga jangan lupa video ini di subscribe, like, dan share itu teman-teman di channel kehidupan Deres Kehidupan gitu. Ya, Langsung sampai jamaahnya. nah, halo jamaah sana gitu. Ya, di sebelum itu ngobrol-ngobrol sedikit lah gitu ya. Bah Sabadi, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik-baik saja. Keadaannya panas. Panas ya, memang panas cuaca hari ini kawan-kawan. Nah, kawan-kawan di rumah jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, langsung saja eksekusi pertanyaan-pertanyaan yang akan memojokkan Abah Sabadi. Langsung saja, mungkin kawan-kawan sebelum nonton video ini jangan lupa makan dulu agar stamina-nya bertambah, karena video ini berisi tentang filsafat yang mungkin nanti akan menguras pikiran Anda. Nah, gitu. Langsung saja pertanyaan begini, Mbak. Jadi kan video kemarin itu kan filsafat itu berasal dari Yunani gitu ya, benar kan kawan-kawan? Nah, sekilas menceritakan sebelum adanya Yunani itu seperti apakah filsafat itu udah rame, udah cemerlang, atau mungkin belum adanya filsafat begitu, Pak? Ya, itu pertanyaan pembuka. Ya, pembuka itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah lan nabiyya ba'dah. Selamat siang kawan-kawan, dan selamat siang untuk para penonton, subscriber yang kita cintai. Kali ini bicara tentang bagaimana awal mula filsafat itu muncul sebelum Yunani. Tentunya kan begitu. Ya, sebenarnya filsafat ini kan sebagai suatu proses berpikir. Menungso mikir. Ya. Kamu mikir enggak? Mikir. Dan semua orang yang hidup di dunia mesti mikir. Tapi kapan sebetulnya orang kemudian mulai mengenal filsafat itu? Ya, sejak orang-orang menggali pikirannya ini untuk menemukan kebenaran-kebenaran yang tidak semata-mata hanya pada cerita-cerita atau mitos-mitos yang ada, kan begitu. Jadi pada awal dulu orang itu hidup mengandalkan mitos untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam benak pikiran mereka. Contohnya begini, sebenarnya bagaimana sih alam itu diciptakan, atau sebenarnya dari mana kita ini berasal? Itu kan pertanyaan-pertanyaan awal ya.
seperti itu. Nah kemudian orang mulai berpikir untuk mencari jawaban seperti itu. Jadi awal mulanya begitu. Berarti ini kawan-kawan, dari dulu ada para Yunani kuno, terus Yunan kuno yang mulanya itu mitos, lalu disanggah oleh benar-benar pikiran dari para filsuf gitu. Nah terus para tokoh filsafat yang memang menyanggah dongeng-dongeng itu siapa saja Pak? Ya, banyak. Di antaranya seperti Thales, ya, kemudian Parmenides, Heraklitus, Pythagoras, dan kawan-kawannya. Itu semua filosof-filosof kuno, ya bisa disebut juga dengan filosof-filosof alam. Itu mereka ini hidup sekitar abad ke-6 sebelum Masehi atau 600 tahun sebelum Masehi. Itu filosof awal. Ya. Nah terus pemikiran filosof tadi itu seperti apa Pak? Ceritakan dari pandangan pikirannya menyanggah mitos, dari mitos lalu ke filsafat gitu. Ya sebetulnya para filosof awal itu tidak ujuk-ujuk ada itu tidak. Sebetulnya pemikiran manusia itu berevolusi. Jadi terjadi secara lama dan kemudian terus menerus. Pada awalnya dulu orang berpikir sebetulnya pelangi itu apa? Ya kan, ketika ada hujan, kemudian setelah hujan selesai ada matahari muncul, nah itu muncul pelangi. Nah, orang berpikir pelangi itu sebetulnya apa? Itu sebetulnya pertanyaan filosofis. Ingin mengetahui atau menjawab tentang apa itu pelangi. Nah, orang kemudian berpikir pelangi itu adalah jalannya para bidadari. Kan gitu ya. Jalannya para bidadari yang kebetulan sedang turun ke bumi mandi. Kan gitu ya. Jadi bidadari di kayangan itu kan kalau bumi ini hujan, kemudian kan airnya nanti penuh di bumi ini banyak. Nah, mereka turun ke bumi mandi. Nah, lewatnya mana? Ya pelangi itu. Iya, pelangi itu. Mereka mandi. Nanti kalau sudah selesai kembali lagi ke langit. Jadi ada cerita kayak itu apa itu? Dongeng itu ya yang kemudian salah satu lendangnya bidadari dicuri, kemudian tidak bisa kembali ke langit itu kan. Itu seperti itu. Tetapi kemudian orang mulai berpikir kalau memang pelangi itu jalannya bidadari turun ke bumi, terus di mana bidadarinya? Iya kan? Ternyata selama ini orang ditanya pernah lihat bidadari tidak? Tidak kan begitu. Nah itu mulai berpikir ulang lagi, apa betul seperti itu? Kemudian terjadi gempa bumi sehingga bumi ini goyang seperti menari kan di atas tanah. Itu mau orang berpikir oh jangan-jangan bumi ini disunggi di atas kepalanya Bapak Dewa. Ya gitu ya. Bumi ini disunggi atau apa jenenge itu? Disonggo ya, disonggo oleh para dewa, dan kemudian ketika dewa ini bergoyang,
atau sedang gatal misalnya ya, garuk-garuk, nah itu kan buminya ikut langsung goyang. Ikut bergoyang. Itu seperti itu di antara mitos. Nah, filsafat ini mengubah dari mitos itu berubah menjadi logos. Nah, jadi mitos ini berakhir dengan logos. Kalau orang dulu itu berusaha menjauhi alam, karena ketika terjadi bencana mesti akan menjauhi alam, tapi ketika logos itu ada, logika berpikir, mereka justru mendekati alam untuk mengetahui sedalam-dalamnya, karena didorong oleh pertanyaan-pertanyaan itu contohnya. Jadi orang dulu itu sangat pasif, bergantung pada alam. Maka cara terbaik untuk berdamai dengan alam adalah menyediakan sesembahan, menyediakan sajen agar para penunggu alam, para penyangga alam ya itu tidak marah, tidak ngamuk kan gitu. Itu kalau penunggu gunung itu marah atau batuk-batuk itu kan laharnya metu keluar ya. Agar tidak marah, ya sudah, ini Bapak Dewa saya kasih sapi ya, saya kasih sapi sak geluntung supaya biar tidak marah. Itu mulanya muncul sesaji dan seperti itu. Tapi kemudian orang mencari tahu dan terus mencari tahu sehingga menemukan jawaban-jawaban yang lebih pasti, tidak hanya sekedar cerita saja. Coba itu kasih pertanyaan. Oke, untuk para jamaah yang di sini silakan yang mau mengajukan pertanyaan langsung. Catat ya. Ya, sekarang saya ingin bertanyaan, bagaimana orang-orang dulu berpikir sebelum munculnya filsafat? Iya. Ora sedih rekam. Sana. Oh iya wes. Sing penting ana wonge. Bagaimana orang dulu berpikir sebelum munculnya filsafat? Jadi ada teman yang bertanya bagaimana orang dulu berpikir, cara berpikirnya sebelum adanya filsafat. Itu berarti gimana itu Bapak? Ya, yaitu tadi seperti yang saya gambarkan tadi ya. Jadi filsafat itu muncul karena ada dorongan-dorongan manusia untuk mengetahui hal-hal yang sebenarnya. Jadi filsafat itu ibarat telaga yang jernih, permukaannya tenang dan bening, sehingga batu-batuan yang ada di dasarnya ini terlihat jelas. Yang di dasarnya itu batu-batu apa kan begitu. Nah, seperti itu filsafat. Orang melihat fenomena alam, gunung pecah atau gunung meletus, gempa bumi dan lain sebagainya itu sebagai fenomena apa? Nah, maka agar bisa terlihat dengan jelas maka orang menggunakan metode filsafat. Nah, kemudian dorongan-dorongan itu disebabkan karenanya ya, sababiahnya adalah mereka orang-orang dulu itu menyadari adanya ketidakberdayaan, tidak berdaya menghadapi persoalan-persoalan besar. Contohnya tadi, ketika terjadi kebakaran hutan tempat tinggal, mereka ini mau kemana? Kan tidak bisa mengatasi persoalan itu. Akhirnya mereka menyadari bahwa dirinya ini ya hanyalah makhluk kecil yang tidak punya daya, kekuatan menghadapi alam. Nah, kemudian
orang mulai berpikir untuk mengatasi ketidakberdayaan itu bagaimana caranya. Maka muncul inovasi-inovasi, kreativitas sehingga hingga sampai sekarang persoalan hidup manusia itu bisa teratasi semua. Kan begitu ya. Sekarang ada enggak yang tidak teratasi? Enggak ada. Semua sudah ketemu jalan keluarnya. Orang mau bicara dengan keluarganya di Jakarta misalnya, jauh ya. Nah, cukup dengan ponsel. Wah, kan begitu. Orang mau pergi ke luar negeri sudah ada pesawat. Kalau dulu kan nggak bisa. Lingkupnya lingkup sempit lokal. Sekarang global, tidak ada batasan lagi. Kan seperti itu. Yang kedua, selain menyadari ketidakberdayaan, yang kedua adalah merasa takjub atau heran. Orang bisa menjadi berpikir itu ketika dia merasa takjub. Kok ini bisa begini sih? Luar biasa ini. Ya. Kemudian dia ingin tahu. Rasa keingintahuan ini melahirkan pemikiran-pemikiran baru. Nah, itu dorongannya begitu. Nah, yang ketiga adalah keraguan-raguan. Apa benar di gunung itu ada dewanya yang kalau marah memuntahkan lahar? Itu keraguan, ragu. Dari keraguan itu kemudian orang melangkah untuk berpikir dulu. Nah, baru orang-orang pada masa abad ke-6 sebelum Masehi mereka menyelidiki fenomena-fenomena tersebut. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Ya, saya akan mengajukan pertanyaan. Tema atau topik apa saja yang dibicarakan orang-orang di masa terdahulu ketika mengenal filsafat? Jadi itu ada teman yang bertanya tema dan pokok apa yang dulu untuk dijadikan berpikir kerangka berpikirnya para tokoh. Tema-tema, topik-topik pembicaraan para filosof dulu itu ya sebetulnya sama dengan tema-tema saat ini. Ada tema pokok yang utama, yaitu manusia, alam, Tuhan. Ya, manusia, alam, Tuhan. 3 objek. Nah, materi pembicaraan yang dari dulu sampai sekarang ya masih tetap. Kalau nggak manusia ya alam. Kalau nggak alam ya Tuhan atau pencipta. Kan begitu. Nah, ketika filosof awal berpikir tentang alam. Dulu tema yang diutamakan alam. Sebelum muncul agama-agama kan, alam itu sebetulnya diciptakan dari apa, kan begitu. Substansi alam itu dari apa? Atau alam itu sebetulnya tercipta dari apa, kan gitu. Maka Thales mengatakan alam ini substansinya adalah air. Alam semesta ini awal mulanya atau jika digali hakikatnya adalah air. Pernah dengar ceritanya? Ya, pernah. Ya. Kenapa kok bisa Thales mengatakan begitu? Mungkin kalau di logika ketika manusia itu biasanya sering membutuhkan air. Gitu kan ya. Jadi ya mungkin Thales ya berpikirnya seperti itu, alam ini diciptakan dari air karena segala sesuatu itu butuhnya air.
makhluk hidup butuh air, manusia butuh air, seperti itu mungkin gitu ya. Iya. Cara berpikirnya. Ya bisa jadi Bisa begitu. jadi begitu. Tapi kalau kita telusuri lagi memang betul. Sebab ketika kita mencangkul tanah ya, mencangkul tanah, sampean gali tanah iku sing jero, engko metune apa? Air. Air. Oh, berarti nang jero lemah iki ana banyune. Ada airnya. Nah, kemudian ketika tubuh kamu terluka, yang keluar apa? Air. Air. Darah itu kan air. Air ya. Air. Tangi turu weruh apa kue godhong dedaunan munculnya Embun air ya. air lagi. Air lagi ya. Heeh. Bahkan air itu tidak hanya di bumi tapi di langit. Di langit. Nyatanya kalau hujan turun Dari langit. air, berarti air itu dari langit, dan bumi ini juga substansinya adalah air. Nah, ketemu kan begitu. Ada lagi si siapa itu Heraklitus, mengatakan bahwa ya sebetulnya semua ini hakikatnya adalah api. Api. Iya. Karena sebetulnya kata Heraklitus, apapun ketika dibenturkan, digesekkan, itu maka akan semakin panas. Ya. Dan ujung dari panas itu adalah api. Ya kan begitu. Saman gosok tangan. Saya panas ora iki? Ya panas. Panas. Gue lek digosok terus ya bisa keluar Bisa api. keluar api ya. Kan gitu ya. Juga logikanya. Masuk ya? Masuk. Nah, ono ranting pohon gesekkan terus keluar api enggak? Keluar api. Keluar api. Gitu. Bahkan air itu kalau tidak terkena hawa udara itu akan panas. Menghasilkan panas. Kan begitu. Panas, dan nyatanya dari air pun bisa menjadi api. Minyak itu kan air ya? Air atau bukan? Air. Tapi kalau disurut akan keluar api. Senggung goreng minyak isone dadi panas iku mergo ada unsur apinya. Gitu. Itu tema-tema awal. Maka materi-materi pembentuk alam ini ya kalau dalam filsafat ada dikelompokkan menjadi aliran monisme, dualisme, pluralisme. Sama apa paham sih ya? Iya. Monisme itu mengatakan bahwa susunan hakikat atau substansi segala sesuatu itu satu unsur. Jadi yang menyusun atau yang membangun alam ini adalah satu unsur pokok. Misalnya air ya. Berarti Thales ini termasuk golongan monisme. Nanti ada lagi yang substansi alam ini sebetulnya dua unsur. Kehidupan ini unsurnya ada dua. Misalnya ya, jasmani, rohani. Sampeyan niku jasmani apa rohani? Dua-duanya, jasmani rohani. Iya kan? Iya. Nah, nek rohani nan ndak ada, sampean koyok mati edian. Koyok bangkai. Kan? Ora beda karo watu, glundungke ya anut kan.
Iya. Tapi karena ada unsur rohani sampean itu menjadi hidup. Nah itu dualisme dari kata dualisme. Nek monisme itu satu unsur, dualisme Dua dua unsur. Kalau pluralisme dia banyak tiga ke atas dari kata plural. Plural. Bahasa Inggris ya, plural artinya banyak atau jamak. Iya, jamak. Sama. Plural, jamak atau banyak. Banyak. Berarti unsur pokok yang menjadi substansi alam ini ada banyak sekali. Termasuk kita ini meyakini ya pluralisme. Pluralisme. Sebab dalam alam ini manusia itu ada unsur api, ada unsur air, ada unsur tanah, cahaya, ya, gimana ini? Udara. Udara ya, udara. Pokoknya ono 7 elemen. Elemen. Nah, iya kan? Itu ada monisme, dualisme, Pluralisme. pluralisme. Berarti Ya. itu sudah dijelaskan kawan-kawan ya, bahwa Yunani kuno, dan di situ topiknya itu alam ya, yang menceritakan bahwa alam ini terjadi seperti apa. Tadi Thales mengatakan bahwa alam ini diciptakan dari sumbernya dari air, terus Heraklitus itu ada dari api, dan masih banyak lagi yang mungkin tokoh-tokoh alam yang belum diungkap. Tapi untuk video ini mengungkapnya itu dari Thales sama Heraklitus gitu lah. Pernah kenal hukum Parmenides enggak? Parmenides pernah dengar saja tapi belum. Fisika. Hah? Urun tahu kurang? Parmenides. Hukum Parmenides itu mengatakan kalau sesuatu itu sebetulnya tetap hukumnya tetap. Misalnya ya, yang air itu mesti mengalirnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Ya. Api itu hukumnya adalah membakar. Kan begitu ya. Nah, jadi itu Parmenides. Kenapa dia bisa begitu? Lu kok malah bingung. Kenapa bisa begitu? Karena dia itu sebetulnya sedang apa ini? Jalan-jalan. Sedang jalan-jalan. Kemudian ia melihat misalnya apapun itu sebetulnya adalah satu. Misalnya ya, air di dalam gelas. Air di dalam gelas. Ini bentuknya seperti gelas atau tidak? Ya, seperti gelas ya. Nanti kalau dimasukkan ke apa itu? Cangkir. Bentuknya seperti cangkir. Dimasukkan ke kendil seperti kendil. Kelihatannya berubah ya. Tapi menurut Parmenides tidak. Sama tetap. Walaupun berubah itu hanya penampakannya saja. Tapi isinya tetap sama. Air. Sama. Gitu. Lah Heraklitus membantah, tidak. Nah, semua itu berubah. Kan tadi kalau menurut Parmenides semua tetap ya. Kalau Heraklitus tidak, semua berubah. Kenapa dia bisa begitu? Sebab dia jalan-jalan juga. Jalan-jalan. Ketika dia sampai di pinggir sungai, kemudian dia menyeberang. Nah, dia menyeberang lalu berpikir, sebetulnya itu kita nyeberang itu
kalau saya ulangi lagi walaupun di air yang sama, sejatinya tidak akan melewati air yang sama. Benar benar. Ya benar juga. Iya ya. Mengalir, yang tadi mengalir lalu kembali lagi apa airnya itu sudah berubah. Ya, artinya walaupun airnya sama, mengalir ya, air yang sama, sungai itu sama, tapi kita itu tidak mungkin menyeberangi air yang sama dua kali. Yang sama nyebrang podo prabanyune sing mau. Tidak. Ya. Maka menurut Heraklitus ya tidak ada yang tetap di dunia ini, semua ini berubah. Yang tetap, satu-satunya yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Tidak ada yang tetap di dunia ini, yang tetap, satu-satunya yang tetap adalah perubahan. Sampean cilik jebrol air, Ya. tekan zaman ini tetap apa berubah? Berubah. Ya. Nah tetap ramungkin kan, merangkang Terus ya. berubah. Terus pulpen ini sebetulnya tetap apa berubah? Tetap berubah. Habis nantinya. Habis kan? Iya. Berarti berubah. Yang tadinya mumpan jadi tidak mumpan. Iya. Sing mau isine kebek dadi entek. Ya begitu. Itu. Jadi saling berargu argumen. Begitu. Gelap ya. Gelap. Masih mendung teman-teman. Iya. Mendungnya. Mungkin tadi udah membicarakan mengenai tokoh-tokoh dan pemikirannya. Mungkin ketika ada tokoh dan pikiran pasti ada alirannya juga teman-teman. Atau mungkin ini apa video selanjutnya atau mungkin akan dijabarkan langsung pada video kali ini. Gimana? Selanjutnya. Nah, terus Ya. berarti tadi kan bahwa alam itu kan dari air, terus api dan sebagainya sudah dijelaskan. Nah, sebagai pemuda yang kebingungan, saya langsung saja mengeksekusi Abah mengenai pertanyaan seperti ini, Bang. Jadi kalau disandingkan dengan agama, ini kan mungkin langsung ada agamanya juga. Itu pasti apa tertolak belakangan gitu, Bang. Masakan alam diciptakan oleh air gitu, Bang. Nah, Bukan oleh air, ya, tapi penyusunnya gitu, penyusun materinya gitu. penyusun alam kan. Alam gitu. Nah, terus ada orang-orang di sana mengatakan bahwa ketika belajar filsafat itu pasti akan menyesatkannya. Itu tanggapan apa itu dana ya? Ketika Pengetahuan yang benar itu akan membawa pada keyakinan yang benar. Itu prinsip saya. Kalau ada orang belajar kemudian sampai pada keyakinan yang tersesat atau keliru, berarti pengetahuan yang diperoleh itulah yang salah sebetulnya. Kan begitu. Karena kebenaran itu sebetulnya muaranya sama kepada zat yang maha benar. Tidak mungkin kalau berjalan melewati dari jalur yang salah akan menuju yang benar, tidak mungkin. Jadi jalan apapun yang ditempuh selagi dia pengetahuannya adalah benar akan sampai pada muara yang sama, yaitu kebenaran itu sendiri. Agama juga begitu. Ketika agama yang ditempuh atau cara belajarnya benar, maka pasti kebenaran filsafat dan agama ini ya sama sebetulnya, karena muaranya sama. kebenaran. Ujungnya mesti sama. Nah, begitu. Jadi tidak ada masalah. Nah, begitu kawan-kawan. Pasti mungkin kawan-kawan yang di rumah juga kebingungan, mungkin pertanyaan, kok kenapa? Iya juga sih gitu, logikanya begitu kan. Kenapa kok alam itu dari air, dari gitu kan? Pasti langsung aja kan mungkin nanti akan keluar dari keagamaan itu ya. Itu mungkin tidak juga gitu kan. Bagaimana cara kita belajarnya, dengan siapa, mungkin kan pasti beda gitu. Nah, itu saja. Itu nanti akan saya perjelas di video berikutnya teman-teman. Itu tadi menjelaskan bahwa asal usul filsafat kealaman dari pra Yunani kuno, terus Yunani kuno ataupun
bisa juga dikatakan Prasokrates itu kalau di buku-buku begitu. Terus juga modern begitu. Nah, itu ini pembahasannya begini saja mengenai filsafat alam. Mungkin untuk video selanjutnya mengenai aliran-aliran yang mungkin akan lebih keren lagi, lebih mumet lagi, pusing lagi. Mungkin tadi udah dijelaskan alam itu begini begitu, udah pusing disinggung tentang monisme, dualisme, pluralisme gitu. Oke. Pasti Tetap saja kawan-kawan akan penasaran juga ya selanjutnya seperti apa videonya. Nah, itu ini saja saya Airi, saya sebagai host-hostan mengucapkan ngos-ngosan gitu ya, mungkin ngos-ngosan ya gitu ya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah, perbuatan yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah semata. Kan sama kan, kesempurnaan hanya milik Allah, kebenaran hanya milik Allah. Satu. Nah, itu saja dari saya selaku Ustadz mengakhiri untuk video kali ini, dan selanjutnya video akhirnya nanti akan teruskan pada pertemuan berikutnya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.